Bisa dengar suara saya ya? Bisa Bante. Baik, pertama-tama hari ini, malam ini lah ya. Malam ini tanggal 4 Januari 2025 dan selamat tahun baru. Masih tahun baru nggak? Nggak tahu ya, tergantung masing-masing ya. Bagi saya, tahunnya tak pernah baru juga tak pernah lama ya. Serasa segitu saja harinya. Dan sekarang di Plum Village, Thailand, kita sedang lazy day ya. Lazy day adalah hari istirahat. Kita barusan ada retreat besar ya. Ada 500 orang lebih ya datang ke center selama 1 minggu ya. Latihan bersama-sama, ada anak-anak, ada remaja, ada juga orang dewasa ya. Jadi serasa center ini ramai sekali. Center ini juga seolah-olah tiba-tiba menjadi kayak desa gitu ya. Desa yang komplit gitu orang-orangnya. Bayi juga ada ya, saya lihat ada ibu-ibu yang bahkan bayinya juga dibawa ke center ya. Jadi ada bayi, ada anak-anak, ada remaja, ada orang dewasa. Orang yang tua juga ada ya, yang jalannya susah gitu ya. Mereka juga datang. Dan itu seperti pesta ya. Pestanya sedikit berbeda ya. Pestanya lewat latihan ya. Ada dharma. Dan pesta ini ada banyak tawa ya. Banyak orang ketawa, banyak orang senyum ya. Ternyata juga banyak orang yang nangis ya. Nangisnya itu bukan karena mereka sedih ya. Nangis itu karena ada sesuatu yang sangat menyentuh ketika dalam acara yang kita selenggarakan. Karena saya harus bilang acara yang kita selenggarakan ya kita selalu pikir bagaimana bikin acara yang menyentuh gitu, menyentuh sampai hatinya gitu. Dan dengan demikian healing ya, penyembuhan itu bisa terjadi. Orang jauh-jauh datang ya. Ada yang dari mana ya datang Singapura, Malaysia, Indonesia juga banyak ya. Jepang, Tiongkok, Filipina, Korea ya, Taiwan ya. Jadi banyak sekali. Bule-bule juga banyak. Orang Vietnam juga banyak ya. Lalu ya kita monastik kerja keras lah ya. Mengatur ya, mengatur tempat tinggal, mengatur makanan, mengatur program acara, sound system, tikar, minuman, tenda. Lalu ketika tanggal 1 selesai, ya pada pulang gitu ya. Itu nangis lagi. Karena mereka pikir kok seminggu itu cepat ya. Eh, dan banyak orang kasih feedbacknya bagus ya. Feedbacknya adalah acaranya sangat bermakna dan mereka itu merasa ada sesuatu yang mereka bisa bawa pulang gitu ya. Dan pada acara retreat barusan ya di Plum Village Thailand juga kita ada merayakan akhir tahun ya. Akhir tahun berarti selesainya tahun ya. 2004 selesai masuk ke 2005. Perasaan saya sudah mengurus acara ini bertahun-tahun ya. Perasaan selalu bikin program sih mirip-mirip ya. Tapi pengalamannya selalu beda-beda. Ya, makanya ya, saya itu mendorong lah ya semua orang untuk selalu ikut acara. Walaupun contohnya acara kita cuman 2 jam lah ya sebutnya ya. Tapi 2 jam ini selalu memberikan sesuatu yang sangat berbeda.
Walaupun acaranya sama-sama ya, mungkin awal ada lagu sedikit, lalu meditasi dipandu ya, kemudian sharing. Tapi dia akan membuka pikiran Anda, menyentuh perasaan Anda ya. Jadi walaupun kita ini acaranya online ya, mungkin dulu lebih precious ya, lebih berharga karena susah keluar ya. Tapi sekarang kita juga terpisah oleh jarak ya. Mungkin ada yang di Jakarta, mungkin ada di Thailand, ada yang di Medan, Surabaya, mungkin di Palembang atau Lampung ya. Jadi ketika kita cuma duduk, walaupun lihatnya lihat layar ya, jadi saya juga sambil lihat-lihat ini ada siapa nih yang hadir ya, ngabsen ya. Karena serasa saya sudah lama ya sibuk ya, jadi saya berapa kali tidak bisa hadir. Kemudian kita juga ada acara baca buku ya. Acara baca buku juga saya absen ya. Tapi seharusnya mulai dari awal tahun ini saya bisa kembali aktif lagi ya. Karena ada kerjaan-kerjaan lain ya. Apalagi traveling ya, November, Desember traveling. Jadi sebagian acara saya tidak bisa hadir ya. Karena saya merasa dengan hadir aja sebetulnya sangat membantu ya. Nggak usah mikir saya harus kerja apa gitu ya. Sekedar nongol aja. Showing up ya. Orang bilang nyetor muka kali ya. Kalau Anda nggak nyetor muka kan. Em, Lalu melalui program barusan saya juga, walaupun saya banyak bekerja ya, bekerja di layar belakang, karena saya organizing team ya. Jadi ya saya mengurus segala sesuatu lah ya, A sampai Z ya. Dari bantuin registrasi sampai dapur ya, sampai acara, mengatur tugas, ngangkat-ngangkat kursi, meja, nyapu, ngepel, semua saya kerjakan ya. Nggak tua, nggak muda, kita semua di sini harus bisa kerja. Dan ada begitu banyak kebahagiaan ya. Melihat orang-orang datang mungkin wajahnya agak kusut ya ketika datang ya. Lalu hari kedua, hari ketiga mulai ada ya perubahan di wajahnya. Hari keempat itu udah pada happy. Ya, kita ada ya apa culture day ya. Culture itu memperkenalkan budaya Indonesia, Jepang ya, Taiwan, Thailand ya. Kemudian ada nyanyi ya, ada banyak banyak program. Jadi bekerja capek selama ini kita persiapannya lama loh ya. 7 atau 8 bulan sebelumnya sudah kita persiapan ya, meeting, tetapkan apa jadwal, tetapkan topik ya. Tapi rasanya nggak sia-sia lah ya. Dan saya selalu merasa program-program kita ini berskala besar ya. Karena ada orang-orang nggak suka gitu kalau retretnya ramai-ramai. Dia bilang, aduh Bante terlalu berisi itu, nggak sanggup dia. Itu ada satu sisi baru benar ya. Tapi satu sisi lagi Anda harus merasakan yang sepi dan yang ramai ya. Kalau sudah merasakan dua-duanya, jadi akhirnya kita bukan memilih. Mungkin Anda berpikir Anda mau pikir memilih yang paling bagus, tapi sebetulnya semuanya bagus. Ya, yang sepi bagus, yang ramai juga bagus. Kalau Anda masih terjebak hanya menyukai yang sepi ya Anda bisa terjebak di situ nanti ya. Atau Anda suka yang ramai ya. Ada orang yang suka bersosialisasi, jadi kalau retret ramai dia senang gitu ya karena bisa bersosialisasi sama orang lain. Jadi setelah saya bimbing retret begitu lama, saya merasa ramai oke, sepi juga oke ya. Hari ini ada 43 orang ya termasuk saya. Ternyata apa acara kita masih cukup segitu ya, 40 sampai 50 ya. Paling nanti selesai saya ceramah nanti pada live ya. Pada live ya. Tapi nggak apa-apa juga ya. Karena siapa tahu ada orang yang ada tugas ya.
Sebetulnya saya ada siapin slide ya, saya mau tampilkan buat Anda lihat lah ya. Jadi Anda bisa lihat lah ini ya. Saya siapin slide-nya. Karena kita bicara masih tahun baru lah ya, masih tahun baru kan. Mau berapa hari tahun barunya? 5 hari, 6 hari, atau sebulan? Ya Anda pilih sendiri lah ya. Tahun baru dan tahun lama itu berdempetan ya. Berdempetan, tergantung Anda mau gimana lihatnya. Waktu itu tidak menunggu ya. Jadi barusan selesai 2024 ya. Sekarang sudah 2025 ya. Mungkin semua orang belum begitu familiar ya. Ada orang yang masih menyebut 2024 ya. Ada orang yang masih menyebut tahun depan ya. Oke, kita ketemu lagi tahun depan. Tahun depan mana? Tahun ini. Maksudnya 2025 gitu. Karena bagi kita di dalam otak kita 2025 itu masih tahun depan. Benar ya? Otak kita tanggal kalendernya udah ganti lah ya. Tapi otak kita itu masih di 2024 ya. Serasa itu belum cukup ya. Bisa nggak ya kita perpanjang 2024 ini ya? Tapi berkat ada 2024, 2025 itu bisa terjadi ya. Jadi 2024 itu nggak habis sebetulnya. 2025 ini adalah kelanjutan dari 2024 ya. Kalau nggak ada 2024 ya 2025 juga nggak ada kan. Ya, betul kan? Gitu kan ceritanya. Awal tahun ya mungkin boleh lah ya saya sebut masih awal tahun. Barangkali kita boleh refleksi sedikit tentang waktu lah ya. Waktu yang selalu berjalan tapi dia tidak akan menunggu kamu ya. Mungkin kalau ada apa ya, ada teman Anda ada janjian ya. Anda telat mungkin dia menunggu lah ya. Anda kirim WA atau telepon, tunggu saya sebentar ya 10 menit ya. Bisa temanmu, kalau teman baik ya dia pasti nunggu. Coba kamu telepon ke 2024 ya. 2024 coba tunggu. Tunggu 3 hari lagi coba ya. Rasanya agak ini ya, nggak logis ya. Ya artinya adalah waktu terus berjalan. Kita perlu rajin ya, perlu rajin. Makanya di dalam tadi ya Cinovi tadi kasih panduan. Ini saya copy paste bahasa Inggrisnya ya. Karena waktu tidak menunggu, apakah Anda sudah may I be peaceful and light in my body and mind ya. Artinya adalah apakah saya sudah damai ya dan ringan ya. Badan saya ringan enggak? Badan saya damai enggak ya? Anda masih mau nunggu ya? Nunggu sampai tahun 2026. Jadi makanya waktu tidak menunggu ya. May I be safe and free from accident. Accident mungkin kecelakaan ya. Kecelakaan atau malapetaka ya. Berarti ada satu harapan ya. Karena biasanya orang akhir tahun biasanya dia bikin apa ya, bukan solusi namanya, bikin suatu tekad yang baru ya. Tulis-tulis ya. Kemarin kita juga ada di sini ya. Kita tulis terus kita bakar ya. Kata ya habis dibakar masih ingat gak ya orangnya? Apa yang dia tulis ya? Anda ada? Ya. Apakah Anda sudah bikin ya? Tahun ini mau berkembang di apa gitu kan? Kalau nggak begitu, kadang-kadang kita kehilangan arah. Ya. Contoh lagi ya, may I be free from anger ya. Semoga saya bebas dari kemarahan ya. Pikiran yang tidak bajik ya atau tidak baik. Semoga saya terbebas dari rasa takut dan khawatir ya. Jadi sebetulnya ini sedang menyirami benih-benih kebaikan ya. Walaupun saya dengar ini sudah berkali-kali ya, tapi saya setiap kali dengar itu masih merasa sangat luar biasa ini. Mungkin ada pikir, aduh Bante kok ini dengarnya ini terus ya. Kok nggak ada yang baru ya.
Atau barangkali Anda mikir kok makannya nasi mulu gitu kan. Ganti kayak lontong atau bihun ya. Atau nasinya harus diganti. Nasi goreng atau nasi bakar ya. Tapi tetap nasi kan. Cuman bentuknya aja diganti sedikit ya. May I know how to look at myself with the eyes of understanding and compassion ya. Jadi ada suatu harapan di situ ya. Semoga saya bisa melihat diri saya sendiri loh ya. Apakah kita sudah apa ya? Sudah sering melihat diri sendiri dengan mata pengertian dan welas asih ya. Melihat diri sendiri dulu loh, bukan lihat orang lain ya. Lalu apakah saya bisa mengenali dan bersentuhan dengan benih-benih sukacita ya dan kebahagiaan. Banyak orang menggantungkan kebahagiaannya di luar sana. Saya bahagia kalau saya sesuatu lah ya, biasanya begitu ya. Jadi selama ini saya sudah mulai sering berpikir saya harus menggantungkan kebahagiaan saya di dalam diri saya. Jadi kebahagiaan saya itu tidak tergantung pada cuaca, tidak tergantung pada gaji yang saya terima. Tidak, ya saya nggak ada gaji lah. Tidak tergantung pada apa yang saya makan gitu kan. Ya paling ngomel-ngomel dikit lah ya. Ini apa sih susah kali makannya pedas sekali. Tadi siang kita pergi makan, makanannya itu pedas sekali. Ya ngomel-ngomel dikit lah ya. Tapi karena makanannya sudah di depan ya saya mau bahagia. Walaupun agak pedas ya saya makan sampai habis ya. Emang sakit perut dikit ya nggak apa-apa ya. Tapi minimal pas makan ya kesel sedikit tapi saya bisa berubah bahagia pada saat itu. Nah ini suatu transformasi yang menurut saya berhasil gitu. Ya, karena saya kerjakan, saya lakukan. Walaupun pas makan masih pedes gitu kan. Aduh pedes sekali ya. May I learn how to nourish myself with joy and joy each day ya. Jadi kebahagiaan saya itu perlu saya kembangkan, perlu saya siram ya. Sukacita harus saya siram dan harus saya kembangkan. Jadi dengan dengar Cinovi bilang aja sebenarnya dia sedang membantu kita menyiram ya. Disiram biar dia tumbuh, disiram biar dia punya apa ya berkesempatan membesar gitu. Ya karena faktor air atau faktor pupuk kali ya. Semoga saya hidup dengan segar ya, solid dan bebas ya. Selalu segar ya. Kalau biar bisa segar ya harus istirahat dengan cukup ya. Sekarang ini selalu saya pikirin badan saya itu kalau lelah, saya langsung pergi istirahat. Habis istirahat itu bangun itu segar. Otak juga berfungsi dengan baik. Kalau badan ini lemah, otak itu suka error-error. Ya. Jadi pastikan Anda tuh memberikan tidur yang berkualitas ya. Tidur yang berkualitas. Tidurnya bisa berkualitas karena pikirannya sering dilatih ya. Dan cara Plamfiles melatih pikirannya lewat napas masuk, napas keluar ya. Tadi ada disebutkan ya, napas masuk ya, napas keluar. Makanya kita baru bisa menjadi lebih stabil ya atau solid dan kita bisa bebas ya, bebas dari stres ya. Sekarang kan orang bolak-balik bilang stres lah, overthinking ya, banyak semua itu. Makanya sekarang sekolah-sekolah juga ya mulai mengajarkan mindfulness. Sayang ya zaman kita sekolah belum ada ya mindfulness ya. Tapi kita nggak stres-stres banget ya kayaknya sekarang ya. Stres nggak ada. Nggak stres-stres banget kan. Ya stres ada lah ya. May I not fall into the stage of indifference or be caught in the extremes of attachment or aversions ya. Semoga saya tidak jatuh ke dalam kondisi keanehan ya atau terjebak dalam ekstrim karena melekat pada kemarahan ya atau aversion itu penolakan ya.
Tadi pas makan makanan yang pedas tadi juga ada penolakan ya. Pingin berhenti makan aja ya. Jadi terjadi pertengkaran di dalamnya. Anda sering kan? Tapi pertengkarannya ini akan memberikan suatu apa ya, suatu manfaat. Jadi pertengkaran batin yang akhirnya menghasilkan suatu yang bahagia ya. Kalau suatu pertengkaran menghasilkan kebencian ya kesian Anda. Anda tidak berlatih dengan baik ya. Sehingga pertengkaran batin itu malah menghasilkan sesuatu yang ujung-ujungnya tidak begitu bermanfaat ya. Nah ini yang saya rasakan latihan mindful breathing bertahun-tahun. Saya itu agak susah ditipu oleh pikirannya. Kalau pikiran Anda kurang sadar, Anda tuh gampang ditipu sama pikiran. Itu namanya diri sendiri menipu diri sendiri. Bisa melihat itu ya. Jadi sebenarnya sama dengan apa ya, discourse on knowing the better way to live alone ya. Di situ disebutkan jangan mengejar masa lalu ya. Jangan terhanyut oleh masa depan. Jadi masa lalu dan masa depan itu sudah pergi ya. Masa lalu sudah pergi, masa depan belum juga tiba ya. Menatap secara mendalam atas kehidupan sebagaimana adanya ya. Jadi jangan dibesar-besarkan ya. Ketika makan, tadi saya makan tahu pedas ya. Ketika saya sendok tahunya saya makan, pedasnya luar biasa. Tapi di samping tahunya kan ada nasi ya. Jadi nasinya saya aduk ke dalamnya. Saya aduk, setiap kali saya makan, nasinya lebih banyak daripada tahunya. Jadi dia mengurangi efek pedasnya. Jadi selalu ada cara kan bisa bahagia kan. Daripada saya ngoceh-ngoceh terus makan tahu pedas bikin sakit perut nanti mencret ya. Tapi kehidupan mana yang perlu kita perhatikan itu adalah kehidupan di saat ini dan di sini ya. Here and now. Waktu pertama-tama latihan saya selalu bingung ada apa di sini dan saat ini. Dan saya butuh bertahun-tahun untuk menemukan ternyata di saat ini dan sini itu begitu menakjubkan. Kalau dulu kan ada baca ya, present moment, wonderful moment, nggak ada wonderfulnya juga ya, biasa-biasa aja ya. Setelah dicoba beratus-ratus atau bahkan beribu-ribu kali ya, baru menemukannya. Anda sudah coba berapa kali ya? Sudah ratusan kali atau ribuan kali atau sudah jutaan kali? Sudah menemukan saat ini yang menakjubkan itu. Kadang menemukan, kadang nggak menemukan, kadang hilang, kadang tak tahu. Ya. Jadi disebutkan Anda adalah seorang praktisi ya, praktisi bersemayam dalam stabilitas dan kebebasan. Stabil itu berarti Anda kokoh ya, nggak mudah goyang, dan kebebasannya. Bebas ini Anda selalu berpikir sambungkan dengan bebas dari kesel, bebas dari stres ya, bebas dari kondisi-kondisi yang nggak baik ya. Makanya saya bilang tadi di awal, waktu tidak menunggu ya. Jadi hari ini kita harus rajin. Hari ini bukan besok, bukan kemarin. Ya, today ya. Hari ini kita harus loh ya, dipaksa. Hari ini harus rajin, jangan menunggu sampai besok. Karena besok itu kadang-kadang terlambat ya. Kematian datang secara mendadak. Anda barangkali banyak dengar lah ya, ada orang yang malam tidur terus besok pagi langsung dapat titel ya. Kalau lulus baru dapat titel biasanya ya. Ini meninggal dunia dapat titel almarhum ya. Sama almarhumah ya. Walaupun kita tidak tahu apakah malam ini tidur, besok masih bisa hidup atau tidak, tapi kita tetap pede ya, setel alarm ya buat besok ya. Setel alarm nggak buat besok? Berarti Anda yakin ya besok masih hidup ya. Makanya Anda setel alarm ya.
Udahlah terserah lah, besok hidup atau mati ya. Tetap harus setel alarm ya. Tapi kalau besok mati ya gimana, alarmnya nggak ada yang mati nanti. Dan refleksi tentang kematian ini adalah sesuatu yang nggak bisa kita tawar-menawar ya. Tadi ada saya bilang ya, oke 2004 tolong tunggu saya 10 menit ya. Nggak bisa dia. Tapi kalau janjian sama teman bisa ya. Mungkin janjian sama siapa ya. Oke saya kena macet gitu ya. Tolong tunggu saya 15 menit ya. Barangkali temanmu masih bisa menunggu. Oke, 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 saya tunggu Anda 15 menit ya. Jadi kita nggak bisa tawar-menawar sama waktu ya. Nggak bisa tawar-menawar sama usia ya. Para orang suci menyebut mereka yang bersemayam ya, berdiam ya, dengan penuh kesadaran ya, dengan mindfulness, siang dan malam ya. Jangan cuman malam aja ya. Karena malam ada kegiatan nom ya, naik mindfulness ya. Jadi malam aja mindfulnessnya. Siangnya udah mindfulnessnya tinggal aja. Jadi siang dan malam 24 jam sebetulnya. Day and night adalah mereka yang tahu cara baik untuk hidup sendirian. Bukan bukan live sendirian sama kesepian beda ya. Sendirian tuh Anda sendiri oke. Gitu. Kalau kesepian itu artinya nggak ada orang lain, dia merasa kesepian. Ngerti ya? Anda bisa nangkap ya perbedaan sendirian dengan kesepian ya. Kesepian itu selalu berharap ada orang lain ya. Kalau nggak ada orang lain, barangkali dia merasa hidupnya kurang gitu, kurang sesuatu. Tapi kayaknya sendiri apa kesepian itu selalu ada ya. Cuman saya sudah agak jarang merasakannya ya. Saya coba pikir-pikir kapan saya merasa kesepian ya. Kalau pikirannya penuh kesadaran kayaknya nggak kesepian Anda. Ada orang atau tidak ada orang, sepi atau ramai, Anda tidak pernah kesepian. Walaupun kesepian tapi mungkin sebentar aja ya. Sebentar aja, jangan lama-lama ya. Mungkin banyak orang bilang ya, oh ini suhu-suhu nih, brother-brother, sister-sister nggak menikah kan. Kesepian nggak, enggak. Banyak kita yang bisa dikerjakan ya. Terus ya at least we have each other lah ya. Karena brothers ini juga banyak ya. Jadi kehidupan monastik ini nggak pernah kesepian kayaknya. Walaupun mungkin sekali-sekali ada lah ya. Dia merasa kesepian. Tapi setiap kali dia bisa kembali ke saat ini dan di sini, kesepian itu nggak punya tempat. Ya, no place for, bahasa Inggrisnya apa itu ya? Lonely ya. Ah, ini beda ya. Kalau bahasa Inggris namanya lonely ya, kesepian. Kalau ini hidup sendirian adalah alone. Ya, alone ya. Sekarang banyak orang alone ya. Alone ini sama dengan single nggak ya? Kan sekarang ada single, ada married ya. Jadi saya ini apa nih, single ya? Tapi single tapi nggak alone ya. Ya. Jadi saya rasa ini apa refleksi yang bagus yang saya juga sering lanjut lah ya, lanjut mengkontemplasikan, merenungkan sehingga pengertian saya itu semakin hari itu semakin dalam tentang ini. Jadi setahun telah berlewat saya merasa ada kemajuan. Walaupun yang saya kontemplasi, yang saya renungkan sama aja terus ya. Napas masuk, napas keluar ya. Breathing in, breathing out ya. Ternyata dari situ saya seolah-olah bisa mengerti banyak hal dari situ. Dan saya merasa tidak sia-sia gitu ya.
melaksanakannya ya. Mungkin Anda merasa, oh saya hadir nih, hadir acara. Apakah saya ini menghabiskan waktu nih 2 jam di sini entah ngapain gitu kan. Ya. Jadi setiap kali bisa hadir secara sepenuhnya ya di sini dan saat ini, saya baru bisa betul-betul merasakan ada wonderful moment di situ. Ya, wonderful moment itu betul-betul nyata ya. Tapi suruh saya jelaskan agak susah. Dan ada suatu kebahagiaan yang terproduksi ya. Ada kebahagiaan yang muncul yang nggak bisa pura-pura punya. Kalau dulu mungkin harus pura-pura bahagia ya. Oke, saya pura-pura bahagia karena berada di sini dan saat ini. Tapi sekarang nggak usah pura-pura lagi, udah nggak perlu. Jadi kebahagiaan itu lahir gitu ya, lahir dari ketika pikiran di sini dan saat ini. Dan saya merasakan apa ya kenyataannya itu ya, kenyataannya itu benar. Cuma sekedar merasakan angin yang berhembus, ya, merasakan angin yang berhembus saja, kebahagiaannya itu luar biasa. Kalau dulu nggak pernah merasa bahagia, hanya merasakan angin ya, angin semilir yang berhembus gitu kan, atau melihat pemandangan gitu ya. Mungkin pikiran sibuk, pemandangannya jadi nggak indah ya. Tapi ketika pikiran saya tidak sibuk, ya, melihat pemandangan, merasakan angin ya, itu kebahagiaan bisa tercipta ya, sering. Dan jadi saya merasa saya lebih banyak kebahagiaan sekarang ya. Derita masih ada, tenang aja. Tapi kita juga harus pintar memproduksi kebahagiaan, ya kan? Kalau enggak ya sia-sia ya kita datang ikut program, ikut retreat ya, ikut DO mindfulness atau apa ya. Jadi semoga tahun 2025 ini saya berharap Anda bisa lebih sering komitmen untuk hadir di sini saat ini dan produksilah kebahagiaan dari dalam ya. Jangan menggantungkan kebahagiaan Anda di luar sana ya. Kalau Anda gantungkan kebahagiaan di luar sana ya risikonya terlalu besar ya. Gantungkan di dalam hatimu. Jadi kebahagiaannya itu lebih long lasting, lebih pure ya. Karena ujung-ujungnya siapa yang bisa bikin Anda bahagia ya Anda dirimu sendiri. Ya, at the end, the one who can make you happy is yourself. The one who choose to be happy is yourself. Ya, kita harus bisa milih ya, milih untuk bahagia. Oke, semoga Anda bahagia setiap kali bisa kembali ke sini dan saat ini ya. Terima kasih sudah mendengar saya di tahun yang barangkali masih baru. Oke, mungkin Cinovi boleh bantu saya mengundang bel 3 kali ya. Sambil mendengarkan bel, kita coba merasakan apa sih rasanya kembali ke sini dan saat ini ya. Dengan bantuan suara belnya ya. Suara belnya jauh loh ya dari Jakarta. Kalau ke tempat saya jauh karena saya di Thailand ya. Silakan menikmati 3 suara bel, napas masuk, napas keluar, senyum, dan kembali sepenuhnya di saat
Terima kasih, saya serahkan kembali ke moderatornya ya.